Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam Ibu Ardina. Selamat malam. Ya, saya sebagai pengamatnya Ibu Ardina nih. Ibu Ardina kan sebagai coach, kemudian Pak Hidayat sebagai coachee, saya sebagai pengamat. Jadi untuk rubrik penilaian percakapan coaching, Ibu Ardina sudah tahu kan apa saja yang dinilai dalam eh, kompetensi coaching ini, Bu? Ya, Ibu baik. Terima kasih untuk penilaiannya. Mungkin dalam praktik coaching ini bisa dinilai dari pengajuan pertanyaan yang berbobot, kemudian proses mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian bagaimana saya memberdayakan coach untuk membantu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, dari tiga kompetensi itu, Ibu, apa nih yang Ibu akan kembangkan dalam kompetensi coaching ini? Ya, untuk praktik hari ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Ibu ya. Ya, Jadi bagian kompetensi pertanyaan berbobot ini secara spesifik yang ingin saya observasi tentang apa nih, Ibu? tentang bagaimana saya bisa memahami apa yang terjadi pada diri coach melalui pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya ini apakah sudah bersifat eksploratif dan terbuka atau belum? Seperti itu, Bu. Iya ya Ibu ya. Jadi indikator ketercapaian dari dari mengajukan pertanyaan terbuka ini apa nih Ibu? Indikatornya mungkin bisa dinilai dari penggunaan bahasa atau tata bahasa dalam menyusun pertanyaan, kemudian keterbukaan pertanyaan, kemudian uh, bagaimana pertanyaan saya itu dapat membantu coach untuk memahami permasalahannya, dan apakah sudah memuat kata kunci uh, dari mendengarkan coach tersebut. Oh iya Ibu. Baik, sudah jelas ya Ibu ya apa yang Ya. akan disupervisi, observasi kali ini. Baik, silahkan Ibu Ardina dengan Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidayat. Waalaikumsalam Bu Atina. Bagaimana kabarnya, Pak, malam ini? Alhamdulillah buruk Ibu. Kenapa? Soalnya jaringan di tempat saya hilang Ibu. Tiba-tiba dari sore sampai sekarang belum ada jaringan. Makanya saya harus ke Uh, Kinombo. Uh, Tantangan ya, Pak ya. ya luar biasa tantangannya. Jadi hari ini saya Iya. 2 kali bolak-balik Kinombo. 4 kali Ya sudah. Allah, sabar, Pak. Semoga kuat menghadapi Amin, cobaan. amin, amin. Baik, kita lanjut saja, Pak. Siap, Baik, siap. Bapak. Em, Malam yang berni, apa nih kira-kira yang mau Bapak bicarakan dengan saya? Oke, jadi Apakah ada yang mengganggu pikiran? ada banyak sekali yang mengganggu pikiran. Jadi yang ingin saya bicarakan dengan Ibu malam ini itu masalah manajemen waktu, Bu. Di semenjak saya ikut grup gerak ini karena makin banyak kegiatan, akhirnya jadwalnya tidak karuan. Ya mulai dari mengajar, kemudian ada tugas tambahan dari kepala sekolah, sampai dengan mengikuti grup penggerak ini. Luar biasa memang banyak tugas, kemudian harus diselesaikan tepat waktu. Jadi saya masih kesulitan Bu, mana manajemen waktu untuk kegiatan-kegiatan saya, Bu. Seperti itu. Oke, jadi em, topik yang mau dibicarakan ini tentang manajemen diri ya Pak ya, manajemen Ya, diri dan waktu dari Bapak, bagaimana menangani tugas yang atau kegiatan yang banyak ini. Begitu Bapak? benar kali. Ya. Kalau boleh tahu nih, setelah pembicaraan kita ini berakhir atau setelah pembicaraan ini selesai, kira-kira apa yang mau Bapak dapatkan dari pembicaraan kita? Hmm, yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan ini, Bu.
Yang pertama saya ingin lebih konsisten lagi dalam manajemen diri, mulai dari Mm, kegiatan-kegiatan yang saya jadwalkan ke depan, kemudian bisa menyelesaikan tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak ini dengan tepat waktu, kemudian mm. menyelesaikan tugas tambahan dari kepala sekolah, kemudian tidak lepas juga dari tanggung jawab saya sebagai guru yaitu mengajar, dan terakhir bisa eh, apa namanya bagi waktu luang dengan keluarga juga Bu, seperti itu. Ya, cukup banyak juga ya Pak ya, ternyata kegiatannya Banyak Bapak. sekali. Iya, ya. Iya. Em, kalau menurut Bapak nih, apa yang membuat Bapak berpikiran bahwa kegiatan ini tuh kegiatan-kegiatan rentetan kegiatan ini tuh eh, di luar dari kendali Bapak? Maksudnya, apakah dari mana Bapak bisa melihat, oh saya ini nggak bisa memanage diri saya? Jadi Halo? halo, halo, tes. Bisa diulang anunya Ibu? Pertanyaannya Iya, soalnya tertahan, oke. tertahan. Iya, iya. Ha-ha. Iya, jaringan ya, Pak ya. Jadi gini, Jaringannya. Pak. Kalau menurut Bapak, apa yang membuat Bapak itu berpikir bahwa Bapak itu tidak bisa menangani kegiatan-kegiatan yang sekarang ada di depan mata Bapak begitu? Sehingga Bapak berpikiran, oh saya ini jadi nggak bisa memanage diri saya, seperti itu. Apa yang membuat Bapak berpikiran seperti itu? Jadi saya berpikir begini Bu, salah satu contoh saja ikut pendidikan guru penggerak misalnya. Tugasnya kan biasanya due date-nya tanggal 21 jam 2 malam misalnya. Nah, biasanya saya lewat menyelesaikan tugas itu lewat dari batas yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu, Bu. Itu salah Oke. satu contoh bahwa saya tidak bisa manajemen Mm-mm. waktu. Kemudian eh, tugas tambahan dari kepala sekolah misalnya yang harusnya diselesaikan hari ini karena ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, jadi saya menyelesaikannya tapi tidak tepat waktu seperti itu, Oke. Ibu. Jadi Jadi saya merasa seperti kurang maksimal begitu ya, Pak ya? ya maksimal lah. Oke. Mm-mm. Oke, kalau dari pandangan Bapak nih, em, untuk saat ini, kegiatan mana yang menurut Bapak itu lebih prioritas dari sekian banyaknya kegiatan yang ada di depan Bapak itu yang sekarang lebih prioritas yang mana, Pak? Yang lebih prioritas adalah mengajar, Bu. Mengajar ya, ya. Jadi dari seluruh kegiatan itu berarti yang Bapak sudah bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu menurut Bapak mengajar tadi ya. Nah, sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan tambahan yang lain, menurut Bapak nih, kalau misalkan salah satunya itu di kalau Bapak mengerjakan salah satunya dulu yang lebih prioritas, apakah mungkin bisa memaksimalkan hasil dari pekerjaan tersebut? Maksudnya seperti ini. Jika Bapak bekerja ada tugas A, B, C, jadi harus diprioritaskan dulu mana yang eh, harus dilakukan. Kira-kira bisa tidak Bapak memprioritaskan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan sudah saya jadwalkan, hanya saja belum maksimal, jadi belum tepat Mm-mm. waktu. Maksudnya begini, Bu. Jadi eh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, misalnya saya sudah jadwalkan, misalnya satu hari itu saya sudah list itu kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan, kemudian mana yang Mm-mm. prioritas yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Misalnya saya ada tugas pendidikan guru penggerak, saya jadwalkan itu misalnya jam sekian saya harus mengerjakan tugas ini. Kemudian lewat dari itu ada harus membuat materi mengajar di ke depan
Jadi saya buat jadwalnya, saya lihat setiap harinya itu kegiatan mana yang saya prioritaskan seperti itu, Bu. Mm-mm. Dari kegiatan Bapak mengelis kegiatan-kegiatan tersebut, kendalanya di mana Pak sehingga tidak bisa dilakukan secara maksimal? Kan seharusnya kalau sudah melis itu berarti Bapak sudah tahu, oh kekuatan saya dalam satu hari itu sekian, 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 kan seperti itu. Nah, Ya, selama ya. menjalaninya, itu kira-kira kendala apa yang selama ini Bapak temui? Nah, misalnya kalau saya di rumah, itu misalnya kan saya kalau mau kerjakan tugas, tiba-tiba ada kegiatan lainnya misalnya, ada harus pergantian jaga anak, misalnya seperti itu. Jadi tugas apa Mm-mm, namanya, mm-mm. jadwal yang sudah saya tetapkan itu misalnya sekian tertunda lagi karena harus membantu istri di rumah menjaga anak seperti itu. Kemudian Gitu ya. lagi kalau di sekolah misalnya saya mau mengajar misalnya tuh, mau mengajar di kelas, Mm. tiba-tiba sekolah penting sekali, Pak Hidayat boleh bantu saya untuk harus selesaikan hari ini juga. Akhirnya saya apa namanya, jadwal mengajar itu biasanya tertunda, biasanya hanya saya berikan tugas dua anak-anak, kemudian saya selesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah seperti itu, Bu. Oke, jadi permasalahannya ada di kadang ada yang mendadak datang seperti itu Ya, ya Pak ya. benar. Kemudian tugas-tugas tambahan yang tiba-tiba harus diselesaikan begitu. Kalau dari cerita Bapak yang saya amati tadi, jika memang list yang Bapak tuliskan di awal tadi sekiranya kalau sudah diobservasi kemarin ternyata tidak berjalan dengan maksimal, apakah mungkin Pak jika daftar kegiatannya itu dikurangi? Maksudnya begini, kalau misalkan Bapak mengerjakan sesuatu kan ada tenggat waktunya ya. Biasanya kan kita kalau ada kegiatan mengumpulkan apa kan ada tenggat waktunya. Nah, di dalam tenggat waktu itu kita manfaatkan, nggak harus apa namanya, mana yang harus didahulukan, yang tidak terburu-buru bisa diselesaikan di waktu besoknya atau seperti itu. Maksudnya list dalam satu hari itu Pak, ketika Bapak membuat list itu, apakah mungkin, masih mungkin nggak dikurangi begitu? Dengan mempertimbangkan keadaan Bapak yang sekarang harus menjaga anak, seperti itu. Apakah bisa, kalau menurut Bapak, apakah bisa tidak? Bisa sekali, Bu, bisa sekali. Jadi eh, saya harus prioritaskan dulu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Misalnya Mm-mm. ada yang kurang kurang apa namanya, tidak terlalu penting, masih Mm-mm. bisa ada waktu apa waktu lain. Nah, itu bisa Iya. saya kerjakan di hari yang lain. Mm-mm. Misalnya ada tugas hari ini yang harus selesaikan, ada due date-nya, itu yang harus saya selesaikan duluan Iya daripada ya Pak ya. tugas yang lain. Dengan memikirkan faktor luar itu harus tetap dipikirkan ya, karena nggak bisa juga posisi Bapak yang sekarang harus ada tugas tambahan menjaga Ya. anak, misalkan seperti itu harus diperhitungkan begitu. Kemudian kalau menurut Bapak, em, tugas tambahan yang dari kepala sekolah itu yang tiba-tiba datang harus diselesaikan sekarang dan sebagainya. Kalau untuk menangani hal yang seperti itu, kira-kira menurut Bapak bagaimana langkah Bapak yang bisa Bapak ambil supaya tidak keteteran untuk mengerjakan eh, pekerjaan yang sebelumnya memang dijadwalkan harus selesai hari itu, tapi ternyata tiba-tiba selalu ada saja yang diminta dari apa namanya, Ya, jadi gini, Bu. kepala sekolah misalkan seperti itu. Paham, Bu. Jadi kelemahan di sekolah saya itu, Bu. Jadi kami itu TU-nya itu belum memiliki keterampilan lebih, misalnya kayak dia Mm-mm. mengetik dan eh, mengetik yang paling penting di tetap mengetik. Jadi mereka ini kurang kurang apa nama kurang terampil dalam menggunakan apa namanya komputer maupun laptop. Mm-mm. Akhirnya kepala sekolah itu harus meminta bantuan kepada guru-guru yang lebih paham atau menguasai apa namanya IT ya. IT. Kami khususnya di situ. Jadi
pada saat kami harus mengajar, kepala sekolah harus minta tolong ke kami. Jadi itu apa namanya? Karena tugas itu penting, akhirnya kami yang harus menyelesaikannya. Karena kalau tidak, ya sekolah kami juga yang jadi taruhannya. Misalnya list ini nama-nama sekolah yang belum memasukkan data siswanya, Mm-mm. di list lagi di grup. Ini sekolah kami yang harus masuk. Akhirnya ya itulah. Jadi jadwal-jadwal yang kami sudah tetapkan itu biasanya eh, tidak teratur karena ada jadwal-jadwal mendadak, misalnya yang disuruhkan kepala sekolah, kemudian ada keluarga sakit atau keluarga terdekat mau ngapain, jadi seperti itu Bu. Jadi susah juga ngatur jadwalnya. Biar sudah seefisien mungkin, tapi tetap juga ada eh, jadwal-jadwal yang tidak terduga yang datang tiba-tiba seperti itu. Oke ya. Oke. Jadi tantangannya ya Pak ya datang dari teman-teman Bapak yang bisa andalkan seperti itu ya, belum bisa Ya, ya. melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga harus perlu bantuan dari Bapak seperti itu. Oke. Kalau memang begitu permasalahannya Pak, eh, dari awal kan berarti Bapak sudah tahu kan mana yang harus diprioritaskan begitu, ya kan? Kalau memang misalkan ini kalau pandangan dari saya, kalau Bapak mengambil semua kegiatan eh, tanpa memperhitungkan apakah Bapak menyelesaikan tugas yang sebelumnya sudah ada, itu bagaimana Pak? Kalau opsi menolak atau menangguhkan, bukan menolak ya, mungkin tidak bisa kalau menolak. Kalau opsi menangguhkan atau sebentar dulu seperti itu, apa bisa menjadi alternatif untuk Bapak Nah itu lagi kelemahan saya supaya Bu. bebannya? Itu lagi kelemahan saya Bu. Saya itu kalau diminta tolong, saya tidak bisa tidak. Tetap Nah, harus saya gitu ya. tolong. Ya itu. Ini kelemahan saya Oke, Bu. oke ya. Jadi karena nggak enak begitu ya. Heeh. Iya. Iya, Nah nanti terjadi lagi sama saya, misalnya saya mau minta tolong sama teman yang minta tolong, kan iya. nggak enak juga Bu. Oke, bukan bukan tidak mungkin sekarang pilihannya berarti bukan tidak tapi tunggu mungkin Ya seperti tunggu. itu. Ya benar sih. Iya ya. Saya kan tugas saya, baru saya bantu gitu. Seperti itu. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Karena memang kalau udah di langkah Bapak sudah bagus tadi, sudah bisa memprioritaskan mana yang penting, tapi karena memang dari luar itu tantangannya tidak bisa kita prediksi ya. Jadi rencana awal mungkin harus dahulukan terlebih dahulu, baru ketika ada peluang baru di apa namanya dibantu seperti itu. Oke, Pak. Em, Kalau menurut Bapak nih untuk tujuannya tadi kan Bapak ingin berusaha bisa memanajemen waktu dan diri supaya bisa menyelesaikan tugas Bapak tepat waktu kan ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak sekarang Bapak setelah kita melakukan percakapan seperti ini, kira-kira tindakan-tindakan yang akan Bapak lakukan pertama nih, bisa minta tolong sebutkan atau dielaborasi lagi supaya kita bisa jelas nih langkah-langkah apa yang selanjutnya akan Bapak lakukan. Oke, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah memulai kegiatan-kegiatan eh, saya. Yang pertama dalam satu hari itu saya mau lakukan Mm, apa, misalnya dari bangun tidur saya harus mm-mm. eh, lakukan apa, kemudian di jam 7 sampai dengan jam 1 saya di sekolah. Setelah di sekolah itu saya mau lakukan apa lagi di rumah, seperti itu. Jadi saya list nanti kegiatan, baru saya lihat mana yang lebih prioritas nanti. Nah itu yang saya akan lakukan nanti, seperti itu Oke. Bu. Untuk tantangannya tadi Pak, sudah bisa diambil langkah yang tepat apa yang akan Bapak lakukan kalau ada tantangan dari luar seperti tadi yang mau bicarakan Tantangan dari luar, dari teman-teman, contohnya. ya kalau ada tantangan dari luar misalnya kami ya saya kan untuk tugas, kalau Gitu sudah Pak ya. selesai baru saya bantu. Oke. Iya, dari Nah, supaya bisa
mendahulukan kepentingan pribadi mungkin ya. Karena memang kalau tidak bisa diatur seperti itu, kita sendiri yang jadi capek berkepanjangan Ya, seperti itu. kadang kita Seperti itu harus Pak ya. tegaan juga sama orang. Iya, tapi tetap dibantu ya Pak ya. Ya, tetap. Dibantu teman-temannya. Betul. Baik. Em, Kira-kira kapan nih rencana Bapak untuk bisa memulai perubahan diri supaya manajemen diri Bapak ini lebih cepat terbentuk Secepatnya, secepatnya bisa Pak ya? besoknya. Dan mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu Bapak atau bantuan apa yang Bapak butuh orang-orang sekitar Bapak? Oke, kalau bantuan dari keluarga terdekat, misalnya istri, itu perlu support saja, maksudnya mengingatkan. Mm-mm. Kemudian yang berikut bantuan lagi, saya gunakan ini Bu, Google Calendar. Jadi Oke, ya. nanti saya buat di situ list-list kegiatan saya ke depannya, beberapa hari ke depan. Mungkin kalau ada apa namanya jadwal yang apa namanya yang bisa saya batalkan, di reschedule kembali, Mm-mm. dijadwalkan kembali. Misalnya yang tidak bisa dijadwalkan hari ini, saya jadwalkan di hari yang lain, seperti itu. Oke, ya. Jadi setelah kita ngobrol nih, apakah menurut Bapak tujuan pembicaraan Bapak tadi sudah tercapai atau belum kita ngobrol-ngobrol begini? Alhamdulillah tercapai Bu. Jadi yang pertama tadi saya dapatkan dari pembicaraan ini, saya itu harus lebih apa namanya, lebih mementingkan kegiatan saya dulu daripada kegiatan dari jadwal yang sudah saya tetapkan. Hanya ada Ya. teman guru atau kepala sekolah menyelesaikan tugas yang dibebankan ke saya selesaikan dulu tugas utama sebagai guru, yaitu mengajar misalnya, baru selesaikan tugas utama kepala sekolah, seperti itu. Oke, baik Pak. Semoga komitmen Bapak untuk bisa merubah diri menghasilkan hasil positif ya Pak ya. Amin, Ya, amin. nanti kalau misalkan seminggu atau 2 minggu lagi kita bisa jadwalkan lagi nih obrolan kita. Saya ingin tahu gimana perkembangan dari rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Semoga berhasil Bapak. Amin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Silahkan Ibu, Ya, Ibu observer. Ibu Ardina sudah selesai coachingnya ya. Baik, yang Ya. pertama saya ingin menanyakan apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Baik Ibu, kalau menurut ref yang saya lakukan tadi, mungkin saya sudah berusaha menggunakan mencari, membuat pertanyaan menggunakan kata kunci yang saya gali dari pengalaman yang diceritakan oleh Coach. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan tadi menurut saya sudah cukup terbuka untuk membantu Coach memahami permasalahan yang dialaminya dan menggali potensi untuk menyelesaikan hal tersebut dari dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oh iya, Ibu. Jadi saya sebagai pengamat nih, Ibu ya. Jadi ada catatan untuk Ibu Ardina. Catatannya menurut saya sangat bagus sekali ya, Ibu Ardina sudah bisa mengembangkan pertanyaan berbobot, yaitu menurut pengamatan saya pertanyaannya itu terbuka. Ibu sudah sebagai coach ini sudah sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya. Kemudian sehingga coach ini mengemukakan permasalahan secara terbuka ke Ibu Ardina sampai coach ini menemukan solusinya, kemudian membuat komitmen dan serta tindak lanjut dari solusi permasalahan tentang manajemen waktu, gitu Ibu. Iya.
Kemudian kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah berusaha memberdayakan coaching dan mendengarkan lagi, keterampilan mendengarkan dengan rasa agar saya bisa lebih memahami lagi apa yang menjadi permasalahan dan dapat membantu coach saya ke depannya nanti. Selain itu saya juga akan berusaha untuk berlatih supaya kemampuan coaching saya meningkat dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan saya. Amin. Ya, terima kasih Ya. Bu Ardina. Terima kasih, Bu.